Habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap para habaib, para alim ulama, khususnya Al-Habib Husain bin Abdul Qadir Mulakhilah, dan juga para kiai, Kiai Bahtiar Hasan dan para kiai yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semuanya keberkahan, kesehatan, kelancaran dalam semua urusan kita, insya Allah. Tak lupa pula Pak Geri, Mas Ryan dan semuanya, dan semua teman-teman yang mengikuti acara ini baik lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Semoga Anda semuanya selalu di dalam keberkahan, naungan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan lagi kajian Simtud Duror di malam hari ini, yaitu kita sampai pada bagian Abdun arsalahullahu lil alamina basyiran wa nadhira. Kemarin sudah kita terangkan, Nabi SAW itu adalah hamba yang Allah Ta'ala mengutus beliau kepada alamin. Alamin itu manusia, jin dan malaikat. Basyiran wa nadhiran. Beliau adalah sebagai pemberi kabar gembira dan juga beliau adalah sebagai pemberi peringatan. Kemudian setelah itu, ketika Allah Ta'ala sudah mengutus beliau, maka apa yang terjadi? Faballaghar risalata wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira. Maka setelah itu diutus menjadi kekasih Allah Ta'ala, jadi utusan Allah Ta'ala, basyiran wa nadhiran, apa yang beliau lakukan? Faballaghar risalah, maka beliau menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang menjadi sebab Allah Ta'ala mengutus beliau. Jadi beliau itu diutus semua apa? Nah, yang pesan yang dari Allah Ta'ala namanya risalah ini disampaikan kepada umat. Wa adal amanah, dan menunaikan amanat. Wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira. Dan Allah Ta'ala memberikan hidayah bihi, dengan Nabi Muhammad, minal ummati, daripada umat ini, basyaran katsira, manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi yang kita lihat hadallah, jadi yang memberikan hidayah itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pemberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mendapatkan hidayah, siapa sebab hidayahnya? Bihi adalah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maknanya yang ada di dalam kitab Maulid Simtud Duror. Jadi Nabi SAW itu fabalagha risalah, menyampaikan risalah ini, menunaikan amanat, dan menjadi sebab Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada umat. Jadi bukan Nabi SAW itu yang memberikan hidayah. Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi yang memberikan hidayah mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ini yang akan saya sampaikan ada tentang fabalagha risalah wa adal amanah wa adallahu bihi minal ummati basyaran katsira. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi SAW itu beliau berdakwah, menyampaikan risalah. Nah, ketika beliau diutus di usia 40 tahun, maka ketika itu dakwah beliau adalah sifatnya sembunyi-sembunyi, hanya terbatas kepada kalangan-kalangan tertentu, bukan dakwah secara umum, namun lebih kepada dakwah yang secara personal, gitu. Sampai ketika beliau usianya 43 tahun, maka di saat itulah baru Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, fasda' bima tu'mar. Artinya sampaikanlah. Nah, sampaikanlah semua perkara yang memang kamu diperintahkan untuk menyampaikan itu. Diperintahkan untuk dakwah, ya sampaikanlah dakwah dengan terang-terangan. Maka ketika itu Nabi SAW memulai dakwahnya dengan terang-terangan. Nabi mengumpulkan keluarganya. Setelah itu
Belum sempat Nabi bicara, dibubarkan sama Abu Lahab. Apakah putus asa? Enggak. Nabi kumpulkan lagi. Akhirnya Nabi bicara, setelah itu Nabi menyampaikan, saya ini diutus sama Allah Ta'ala. Siapa yang mau ikut saya? Yang mau ikut Ali bin Abi Thalib. Wah, ada enggak yang mau ngikuti dia? Marah orang-orang keluarga Nabi ketika itu. Dia itu bicara sama Abu Thalib, ini keponakanmu gimana ini? Kita suruh ngikut anakmu yang masih kecil ini. Anak ingusan kita suruh ngikutin. Setelah akhirnya tetap jalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada aja yang masuk Islam. Ada aja yang masuk Islam. Baik masuk Islamnya itu lewat Nabi ataupun lewat sahabat Nabi yang lainnya. Terus Nabi SAW menyampaikan risalah. Nah, jadi tidak ada satu pun risalah yang tidak disampaikan dari Nabi Muhammad. Semua yang Allah perintahkan untuk Nabi sampaikan, ayat suci Al-Quran, semua yang Nabi sampaikan. Perintah untuk urusan ibadah, semua yang Nabi sampaikan kepada umat. Nah, Siti Aisyah, beliau pernah mengatakan, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an mimma unzila alaihi faqad kadzab. Barang siapa yang menyampaikan kepadamu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyembunyikan sesuatu yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau, maka sungguh orang itu telah berdusta. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikan semua yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kalau kamu nggak melakukan itu, maka sungguh kamu tidak menyampaikan risalah. Begitu. Nah, Imam Az-Zuhri mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, minallahi azza wa jalla ar-risalah. Risalah itu dari Allah Ta'ala. Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh, menyampaikan. Wa alaina at-taslim. Nah, jadi Allah Ta'ala menyampaikan risalah. Ini loh, ada satu aturan risalah, ada suci Al-Quran, ada tauhid dan lain sebagainya. Allah Ta'ala sampaikan, risalah ini, risalah. Kepada siapa risalah ini? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan, balagh. Kita umatnya, taslim, terima. Sudah dari Allah Ta'ala, dari Nabi Muhammad, kita yakini, benar. Ada satu hal yang pasti kita yakini, kebenarannya. Begitu. Makanya di dalam Aqidatul Awam itu masyhur sekali bait syair ini, wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Dan semua yang datang dengan perkara itu Nabi Muhammad SAW Rasulullah, maka tidak ada pilihan, yang paling layak untuk kita lakukan adalah at-taslim wal qabul, menerima dan pasrah terhadap semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, saya masih ingat betul, kurang lebih beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. 4 tahun yang lalu saya diizinkan oleh Allah Ta'ala bersilaturahmi kepada Kiai Maimun Zubair. Itu saya ada undangan untuk ngisi pengajian di Pondok Pesantren Al-Anwar 2 yang diasuh oleh putra beliau, Kiai Abdullah Ubab. Saya menyempatkan diri untuk silaturahmi ke Kiai Maimun. Setelah itu kita diskusi, ngobrol, saya minta doa, dan terakhir saya juga minta wasiat dan nasihat. Ketika saya minta wasiat dan nasihat, maka beliau hanya menyampaikan, wa kullu ma ata bihi rasuluh fahaqquhu taslimu wal qabulu. Semua yang datang dari Rasulullah, maka sikap kita adalah pasrah dan menerimanya dengan penuh keyakinan. Begitu. Jadi memang sifat kita ini jadi orang yang bisa menerima aturan syariat itu semua adalah urusan keimanan gitu. Karena banyak sekarang ini orang yang nggak mau menerima syariat Islam. Nah, dia mengatakan, oh harusnya nggak begini hukumnya, harusnya nggak begini dan lain sebagainya begitu. Nah, nggak ada yang lebih bijak dan nggak ada yang lebih mengerti tentang hambanya dibandingkan Allah Ta'ala. Yang paling ngerti tentang produk motor yang keluaran Honda, pabrik Honda. Yang paling ngerti produk mobil keluaran misalkan pabrik Toyota, ya Toyota itu sendiri, pabrik Toyota itu sendiri. Yang paling ngerti mobil keluaran misalkan Mitsubishi, ya pabrik Mitsubishi itu sendiri. Yang paling ngerti terhadap masalihul ibad, yang paling ngerti terhadap kemaslahatan hamba,
adalah Rabbul Ibad, pada Tuhannya hamba, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minallah azza wa jalla ar-risalah wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh wa alaina at-taslim. Dari Allah Ta'ala ada sebuah risalah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, dan kita semuanya adalah bertugas untuk menerima. Begitu. Nah, bahkan diriwayatkan nanti, setiap para nabi itu nanti akan disidang. Jadi nanti umatnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh itu dipanggil. Ini keterangan hadis ada di tafsir At-Tabari. Jadi nanti Nabi Nuh alaihissalam itu nanti akan dipanggil di hari kiamat. Setelah itu Allah akan nanya, hal balaghta ma ursilta bih? Apakah kamu sudah menyampaikan risalah-risalah yang diberikan kepadamu? Maka Nabi Nuh jawab, na'am. Fayaqalu liqaumih, maka ditanyakan pada kaumnya, hal balaghakum, apakah dia telah menyampaikan kepadamu? Kaumnya nanti ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Di riwayatnya ini mendustakan. Ma ja'ana min nadhir, enggak ada yang ngasih kita peringatan. Dan setelah itu balik ke Nabi Nuh. Man ya'lamu dzalik? Siapa yang tahu kalau kamu sudah memberikan peringatan? Maka Nabi Nuh menjawab, Muhammadun wa ummatuhu. Maka Muhammad dan umatnya yang akan menjadi saksi bahwa saya Nuh alaihissalam telah memberikan peringatan kepada umat saya. Dan Nabi mengatakan, oleh karena itu maka Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Nah, kamu itu jadi ummatan wasata, umat yang tengah, yang moderat. Kenapa? Kamu nanti akan menjadi saksi untuk manusia dan Rasul akan menjadi saksi untuk kalian semuanya. Di riwayat yang lain, itu hadisnya lebih panjang, yang maknanya kurang lebih. Allah Ta'ala menyampaikan pada Israfil, kamu sudah menyampaikan risalah? Sudah saya sampaikan ke Jibril. Jibril tanya, udah dapat risalah dari Israfil? Udah kamu sampaikan? Sudah saya sampaikan ke Muhammad dan kepada para nabi yang lain. Nanti para nabi akan ditanya, ini kamu sudah menyampaikan enggak kepada umatmu? Maka ketika itu, akhirnya ada yang mendustakan para nabi itu, ada yang mengatakan, sudah nyampaikan, ada yang mengatakan seperti ini, ma ja'ana min nadhir, enggak ada memberi peringatan yang sampai kepada kami. Ketika umat-umat itu akhirnya mengingkari, nah, maka kemudian setelah itu Allah Ta'ala nanyakan kepada Nabi-Nya, kamu punya saksi enggak kalau kamu sudah menyampaikan risalah? Ada. Muhammad dan umatnya. Tanya umatnya Nabi Muhammad SAW, kamu menjadi saksi kalau Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim atau Nabi siapa sudah menyampaikan, saya jadi saksi. Kamu tahu dari mana? Mereka menyampaikan, lawang kamu nggak hidup sezaman kok dengan para nabi tersebut. Maka umat-umat itu akan menjawab, kami mendapatkan kitab suci yang dibacakan sama Nabi kami. Kitab suci itu disampaikan bahwa Nabi Ibrahim telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Nabi Nuh telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Maka kami menjadi saksi untuk Nabi Nuh dan untuk Nabi Ibrahim bahwasanya beliau dan para nabi-nabi yang lain telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Jadi Anda bisa bayangkan kita ini umat Nabi Muhammad SAW menjadi saksi untuk para nabi nanti ada di hari kiamat. Masya Allah, luar biasa. Kemudian setelah itu Nabi SAW, beliau dalam hadis riwayat Ibn Hibban, beliau pernah menyampaikan, ya ayuhannas, ini beliau sampaikan ketika terjadi gerhana ketika itu. Ya ayuhannas, innama ana basyarun rasulun udzakirukum billah. In kuntum ta'lamuna anni qassartu an syai'in bitablighi risalati rabbi lama akhbartumuni. Kata Nabi, wahai manusia, wahai masyarakat, aku ini manusia dan aku rasul. Aku mengingatkan kamu ke jalan Allah Ta'ala. Kalau kamu tahu aku ini melakukan suatu keteledoran atau kekurangan di dalam menyampaikan risalah, sampaikan kepadaku. Maka ketika itu semua yang ada menjawab, nasyhadu annaka qad ballaghta risalati rabbik wa nasahta li ummatik wa qadaita alladhi 'alaik. Kami bersaksi, ya Rasulullah, kamu telah menyampaikan risalah Tuhanmu. Kamu telah berbuat kebaikan untuk umatmu dan kamu telah menjalankan semua kewajiban yang dibebankan kepadamu. Karena itu, jadi poinnya yang pertama, satu, Nabi SAW itu menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah dusta besar. Kalau ada orang yang menyatakan, oh Nabi itu masih ada ayat yang disimpan atau ada hadis yang nggak disampaikan, dusta besar. Semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan
Dikatakan di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Itu kan ada ayat ya Rasulullah, sampaikan semua yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Kalau kamu nggak menyampaikan maka kamu tidak menyampaikan risalah. Ada yang mengatakan itu Nabi Muhammad nggak menyampaikan risalah. Kamu tahu ayat itu nggak? Tahu lah. Ayat itu sampai kepadamu itu tandanya Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan risalahnya. Kita ini tahu Quran, tahu Islam, itu tanda kalau Nabi Muhammad SAW sudah sukses menyampaikan risalahnya kepada kita semuanya. Nah, mungkin kita lanjut sekarang ini ya, kita mengkaji sedikit tentang bagaimana kegigihan Nabi Muhammad di dalam menyampaikan risalah itu. Luar biasa. Ada keterangan yang saya ambil di kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi dari mulai Nabi SAW itu diutus untuk menyampaikan dakwah ini terang-terangan. Jadi ketika beliau itu usia 43 tahun, maka beliau itu menyampaikan Islam ini bukan hanya kepada orang Mekah saja, tapi kepada seluruh orang. Mekah itu adalah isinya orang-orang yang terhormat. Kenapa? Di antara Jazirah Arab itu yang paling terhormat itu orang-orang Mekah. Kenapa kok mereka terhormat? Karena di sana ada Ka'bah. Ka'bah itu dikunjungi oleh orang Arab setiap tahunnya pada musim haji. Bahkan di luar musim haji pun orang-orang yang non-Arab sekalipun juga berkunjung. Bahkan semua orang itu berkunjung, kepengen tahu Ka'bah. Begitu. Nah, jadi Ka'bah itu di zaman Nabi Ibrahim ibadah. Mungkin zaman-zaman Nabi setelahnya mungkin juga termasuk ibadah juga mungkin. Namun ketika zaman Nabi SAW sebelum menjadi syariat, haji itu jadi satu tradisi. Jadi setiap musim haji orang-orang itu mendatangi Ka'bah begitu. Nah, ketika itu setiap musim haji Nabi SAW itu mendatangi orang-orang yang kabilah-kabilah yang datang. Saya mau mengenalkan kamu pada Allah Ta'ala. Mau nggak kamu mengikuti ajakan saya? Nggak ada yang mau. Ada bahkan dari usia Nabi 43 itu tahun kenabian, tahun nubuah yang ketiga sampai tahun yang ke-11. Jadi berapa tahun Nabi Muhammad SAW itu mencoba mendatangi mereka ke kemahnya satu persatu, nawarkan mereka masuk Islam, nggak ada yang mau. Nah, bayangkan tahun kenabian ketiga, nubuah yang ketiga, Nabi melakukan itu. Yang keempat, Nabi melakukan itu. Yang ketiga, nggak ada yang masuk Islam. Keempat, nggak ada yang masuk Islam. Kelima, nggak ada yang masuk Islam. Ini kalau kita, ya sudah berhenti. 3 kali berturut-turut, 3 tahun berturut-turut, nggak ada yang masuk Islam. Nabi ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, baru ada yang mau masuk Islam. Anda bisa bayangkan dulu, Nabi SAW itu kalau sudah menyampaikan kepada orang-orang kabilah-kabilah yang datang itu, yang orang luar Mekah yang datang, Nabi mengatakan begini, Man yu'wini, man yansuruni hatta uballigha risalati Rabbi azza wajal wallahul jannah. Siapa yang mau nolong aku ini mau menyampaikan risalah titipan dari Tuhanku, amanat dari Tuhanku. Yang mau nolong aku nanti dia akan masuk surga. Riwayat yang lain Nabi mengatakan, siapa yang mau menerima aku? Izinkan aku dakwah di daerahmu. Orang-orang Quraisy sudah melarang aku untuk dakwah. Ada bayangkan makhluk yang termulia Nabi Muhammad SAW mendatangi suku-suku, kabilah-kabilah, seraya mengatakan siapa mau melindungi aku? Aku akan menyampaikan dakwah ini. Orang Quraisy sudah melarang aku, ditolak. Datang lagi ke tempat yang berikutnya. Siapa yang mau melindungi aku? Orang Quraisy sudah nolak aku. Siapa yang mau menolong aku? Dan mungkin ketika di tahun ke-10 atau ke-10 atau 11 itu satu dua orang udah ada masuk Islam sebenarnya. Ada namanya Suwaid bin Samit. Suwaid bin Samit ini orang yang terkenal penyair, orang pintar. Di Madinah orang Yathrib masuk Islam. Nah, ketika itu dia diskusi sama Nabi SAW, lihat Nabi itu senang. Nabi menyampaikan kepada dia, aku ini dapat sesuatu dari Allah Ta'ala. Tadi loh saya juga dapat, jangan-jangan kita sama. Ini orang polos yang ngerti. Yang kamu punya apa? Hikmatul Luqman, hikmahnya Luqman. Tapi aku punya lebih daripada itu, lebih bagus. Apa? Firman Allah Ta'ala. Allah nurunkan sama aku. Bacakan ayat suci Al-Quran. Suwaid bin Samit ini masuk Islam. Baru masuk Islam, pulang ke Madinah. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika itu ada peperangan, meninggal dunia.
Anda bayangkan, baru ada kader masuk Islam satu udah meninggal dunia. Kalau orang kan mungkin sudah ada rasa putus asa mungkin. Saya nggak usah dakwah lagi dah. Tapi Nabi kan nggak terus dakwah. Namanya Iyas, Iyas itu anak muda. Ya nggak salah suku Aus. Suku Aus itu datang ke Mekah, minta perlindungan dari orang Mekah untuk menghadapi Khazraj. Ketemu sama Rasulullah, Nabi mengatakan, kamu mau enggak saya kasih yang lebih bagus daripada itu? Apa? Ikut sama aku, masuk Islam. Kita nyembah Allah Ta'ala. Kata yang datang, kita ke sini mau perang kok malah diajak masuk Islam. Nggak, satu kelompok nolak semua. Itu anak kecil namanya Iyas. Saya mau. Apa yang kamu ajarkan? Diceritakan tentang Islam sama Nabi Muhammad. Ini sesepuhnya marah, diambilkan pasir tanah itu dilimparkan ke Iyas ini. Akhirnya Iyas ini berpisah dari Rasulullah SAW, ada peperangan. Dia katanya perang ketika mau meninggal dunia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sampai akhirnya meninggal. Jadi ketika itu tidak diragukan lagi, sudah masuk Islam. Nah, Islam yang kedua orang ini membuat ada kabar-kabar ketika itu di Yathrib dan sekitarnya. Belum bernama Madinah. Dan sampailah kabar kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifari itu satu kampung dekat Madinah. Abu Dzar Al-Ghifari nyuruh saudaranya, kamu ke Mekah, ada orang katanya ngaku Nabi. Gimana? Jadi selidiki sama saudaranya kembali. Saya lihat orangnya itu yang disampaikan semuanya bagus kok. Yang dia ngajak kepada kebaikan, dia ngelarang orang berbuat keburukan. Kata Abu Dzar, rasanya nggak puas belum saya ketemu sendiri. Akhirnya beliau pergi ke Mekah, sampai di Mekah nggak mau nanya, takut. Lalu yang ditanya ternyata musuhnya Nabi. Diam terus di Ka'bah. Akhirnya ketemu sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayo ikut ke rumahku yuk. Setelah nginep di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pulang. Kamu kembali lagi ke masjid. Hari kedua Sayyidina Ali ketemu lagi. Loh, kok di sini lagi kenapa? Kamu mau saya kasih tahu tapi harus rahasia, amanat. Iya benar. Saya mau ketemu sama orang yang katanya dia itu Nabi. Kata Sayyidina Ali, pas. Lalu kalau kamu saya antar ke beliau sekarang. Tapi gini aja, kamu jalan sama saya jalan di depan, kamu di belakang. Kalau memang ada orang yang sekiranya mencurigakan, saya akan pura-pura benarkan sandal, kamu jalan terus. Anda bayangkan, jadi untuk ketemu sama Rasulullah SAW aja ketika itu harus sembunyi-sembunyi sampai seperti itu. Akhirnya perjalanan dengan strategi seperti itu sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu Nabi menerangkan tentang Islam, bacakan ayat suci Al-Quran, masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Nabi, sembunyikan, rahasiakan keislamanmu, sampai nanti kalau kamu dengar saya itu sudah muncul, udah nampak di permukaan, baru kamu datang ke saya lagi. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, katakan benar. Ya, saya akan menyampaikan, mengumumkan. Nanti terserah. Pergi ke Ka'bah, Abu Dzar Al-Ghifari mengumumkan, saya sudah mengikuti agamanya Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dikeroyok sama orang Mekah. Sampai sudah hampir mati, Abbas datang, tahu enggak, ini orang Ghifar. Perdaganganmu jalurnya lewat situ. Hati-hati ini, bahaya ini. Akhirnya, itu bubar semua orang Mekah. Hari kedua ngomong lagi, dikeroyok lagi. Datang lagi Abbas, ngomong sebagaimana omongan yang kemarin itu. Akhirnya Abu Ghifari pulang ke daerahnya dan berdakwah di daerahnya. Nah, jadi Anda bayangkan di tahun ke-11 barulah ketika itu Nabi SAW itu kelilingnya udah nggak mau siang hari. Dan Nabi itu biasanya ke kabilah-kabilah itu datangnya siang. Biasa. Mau nggak kamu saya terangkan tentang Allah Ta'ala, saya terangkan tentang Islam. Mau apa enggak? Biasanya Abu Lahab di belakang bilang, hati-hati, membohong, tukang sihir. Nanti orang yang mau didatangi itu takut. Bilang, ya kaumnya lebih ngeri tentang dia. Akhirnya ditolak. Itu akhirnya Nabi SAW dakwahnya malam. Tengah malam, Nabi SAW keliling ke tempat perkemahan kabilah-kabilah itu. Dengar ada suara orang ngomong, Nabi masuk. Saya boleh nggak ikut gabung? Saya mau nyampaikan sesuatu. Sampai seperti itu Nabi Muhammad. Jangan Anda kira orang Madinah itu masuk Islam karena Nabi doa, masuk Islam semuanya. Enggak. Perjuangan dan doa. Itu yang dialami sama Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW tengah malam dengar suara. Saya boleh nggak gabung sama kamu? Saya mau nyampaikan tentang ajaran Islam. Nyampaikan tentang ajaran Islam, orang senang. Kadang di antara yang nolak itu ada yang sampai begini.
Nolaknya itu sampai begini loh. Nah, kalau saya dukung kamu, kamu menang. Nanti kalau kamu sudah tidak ada, kira-kira suku kita yang jadi nabi atau bukan? Dan Nabi Muhammad ya nanti utusannya terserah Allah Ta'ala. Wah kalau gitu nggak mau saya. Saya bela kamu, kita mati-matian, ternyata setelah nanti kita menang, yang jadi pemimpin bukan kita. Nggak jadi dah. Dari fanatisme kesukaannya sampai seperti itu. Sampai akhirnya ketemu sama sebagian orang-orang Khazraj ketika itu. Kamu dari mana? Dari Khazraj. Oh, Madinah. Dekat sama orang Yahudi ya? Iya, betul. Kok tahu? Iya. Saya mau ngomongkan sesuatu. Mau nggak kamu dengarkan? Wah, silakan. Duduk 6 orang dari Khazraj itu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan tentang Islam, membacakan ayat suci Al-Quran. Akhirnya 6 orang ini saling lihat-lihatan. Lihat-lihatan. Mereka bilang begini. Orang-orang Yahudi itu kan sudah sering ngancem kita kan. Kalau kita lagi ribut sama mereka. Jadi Madinah itu komplek. Orang Arabnya Aus sama Khazraj perang sendiri. Orang Yahudi itu mereka dari berbagai macam penjuru datang dan tinggal di kota Madinah. Udah lama di sana. Orang Yahudi ini menjadikan Aus dan Khazraj ini selalu ribut, perang terus. Sampai akhirnya mereka bisa menguasai perekonomian Madinah itu semua dikuasai oleh orang Yahudi ketika itu. Orang-orang Yahudi kan sering ngancam kita. Kalau mereka lagi ada ribut sama kita, mereka bilang begini, akan ada satu nabi, kita akan jadi pengikutnya dan kita akan menumpas kamu sebagaimana kita menumpas suku Ad dan Iram. Nah, jadi ini nabinya. Jangan sampai kita keduluan orang Yahudi, yuk kita beriman dulu aja. Akhirnya ke-6 orang ini mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi udah sampaikan Islam ini ke masyarakatmu, tahun depan kita ketemu lagi di sini. Tempatnya Aqabah, tempat melempar jumrah. Ya, Aqabah. Tengah malam, salah janjinya di hari Tasyrik itu. Tahun depan datang lagi sudah ada 12 orang. Sudah ada 12 orang. Nah, terjadilah Bai'atul Aqabah. Nah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Jangan mencuri, jangan zina, jangan menyebarkan kebohongan. Jadi jangan menyebarkan hoax. Ada juga, kalau aku perintahkan urusan kebaikan, kamu harus patuh. Kalau kalian melanggar, Allah Ta'ala hukum. Kalau kalian taati, kalian masuk surga. Kalau kalian melanggar, Allah Ta'ala hukum di dunia, itu jadi kafar. Kalau Allah Ta'ala nggak menghukum di dunia, terserah Allah. Allah ngampuni bisa, Allah menghukum juga bisa. Bai'atul Aqabah. Ketika Bai'atul Aqabah yang pertama, 12 orang ini akan pulang, maka Nabi mengutus sahabat untuk dakwah di Madinah, Mus'ab bin Umair. Dakwahlah Mus'ab bin Umair di Madinah. Setahun Mus'ab bin Umair dakwah di Madinah, Anda bayangkan. Mus'ab bin Umair itu bukan hanya menjadikan orang Madinah itu masuk Islam, tapi menjadikan orang Madinah cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Madinah itu ketika menyambut Nabi gimana? Tala'al badru alaina. Tala'al badru, telah datang bulan purnama kepada kami. Padahal Nabi Muhammad SAW itu datang waktu siang. Ada enggak bulan di siang hari? Enggak ada kan? Bulan itu muncul ketika dalam kegelapan. Kenapa Nabi Muhammad datangnya siang kok dikatakan Tala'al badru? Karena ketika Nabi datang, di saat itu tidak ada cahaya yang lebih terang dibandingkan cahaya Nabi Muhammad. Di ibarat Nabi Muhammad SAW ketika datang sekalipun siang, tetap Nabi Muhammad SAW itu menjadi yang paling terang. Dan akhirnya mereka pun serentak spontan mengatakan Tala'al badru alaina. Siang aja Nabi Muhammad terang. Makanya Rasulullah SAW itu menurut sebagian riwayat nggak ada bayangannya. Kita kan ada bayangannya kan, Nabi Muhammad nggak ada bayangannya. Nah, sekalipun berdiri di tengah sinar matahari nggak ada bayangannya. Kenapa? Karena pada hakikatnya, kalau kita ada bayangannya karena matahari menyinari kita. Tapi Nabi Muhammad berdiri di tengah sinar matahari, pada hakikatnya Nabi Muhammad yang memberikan sinarnya pada matahari. Bukan matahari yang menyinari Nabi Muhammad SAW. Mus'ab bin Umair dakwah luar biasa. Setahun bukan cuma masuk Islam, jadi orang-orang yang cinta dengan Rasulullah SAW. Di antara konsep dakwahnya Mus'ab bin Umair ya. Jadi Mus'ab bin Umair itu di Madinah, tinggal di tempatnya As'ad bin Zurarah. Tinggal di sana. Nah, sama As'ad ini pergi kemana-mana berdua dakwah. Pernah mau datang ke satu perkampungan yang di situ Bani Abdul Asyal dan Bani Dhafar. Mau ke sana, dihadang. Mereka pimpinannya ketika itu belum masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair. Orang ini pimpinan di suku masing-masing, belum masuk Islam. Pada saat
Usaid, kamu cegah. As'ad ini sepupu saya, anaknya bibi saya. Kalau saya bukan ada keluarga dan As'ad ini, saya yang akan nikah. Terus itu saya akan nikah. Ambil belati, datangi Mus'ab bin Umar dan As'ad. Mau ngapain ke sini? Kamu mau bodoh-bodohin kita? Ya, ngapain di sini? Bawa belati sudah. Kata Mus'ab, ya, saya ini mau menyampaikan sesuatu. Dengarkan dulu. Kalau bagus, silakan kamu terima. Kalau nggak bagus, kita akan pergi. Akhirnya, ya udah, bolehlah. Belatinya ditancapkan, duduk, cerita. Kalian dulu waktu mau masuk Islam caranya gimana? Kata Mus'ab bin Umar, gini. Nah, kamu mandi, pakaianmu yang suci, datang ke sini syahadat, satu kamu sholat 2 rakaat. Gitu. Begitu ya? Mandi, pakai pakaian yang bersih, ucap syahadat, sholat 2 rakaat. Setelah itu, Usaid mendatangi Sa'ad. Kata Sa'ad begitu Usaid bin Khudair datang mengatakan, waduh, wajahnya beda. Ketika berangkat, ketika datang wajahnya udah beda ini. Tak tanya, gimana ya Usaid? Nggak ada apa-apa kok. Itu yang diajarkan bagus. Ya udah dah, saya mau datengin. Siapkan belatinya. Ini kurang lebih bil makna begitu. Siapkan belatinya. Marah. Mau apa sini? Kamu mau bodoh-bodohin kita. Ya, dikatakan lagi sama oleh Mus'ab bin Umar. Kita mau menyampaikan sesuatu. Kamu mau dengar ya? Kalau bagus kamu dengarkan. Kalau nggak bagus, kamu tinggalkan, kita akan pergi. Ya udah, Sa'ad bin Mu'adz ada. Mau dengerin. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz ini datang, As'ad ini menyampaikan pada Mus'ab, bilang begini. Namanya bersama As'ad Mus'ab. As'ad ini orang asli Madinah. Mus'ab ini dikirim sama Nabi Muhammad SAW. Ini kalau masuk Islam, kaumnya pasti semuanya akan masuk Islam. Sampaikan sama Mus'ab bin Umair. Dakwah Islam, bacaan suci Al-Quran. Nanya, kalau kalian dulu waktu mau masuk Islam, caranya gimana? Oh, ya kita mandi. Setelah kita mandi, kemudian kita itu pakai baju yang suci, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sholat 2 rakaat. Lakukan saat bin Mu'adz masuk Islam, yaitu pidato. Kalian tahu enggak kedudukan saya di antara kalian? Oh, kamu pimpinan kami, kamu yang paling kita ikuti, usulnya, idenya. Kalian semuanya harus masuk Islam. Akhirnya semuanya masuk ke dalam agama Islam. Hanya 1-2 orang yang itu belum masuk Islam. Dan ada yang mengatakan akhirnya mereka ada masuk Islam ketika perang Uhud, ada masuk Islam ketika tahun ke-5 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah itulah perjuangan gigihnya Nabi SAW di dalam menyampaikan risalah. Faballagha risalah wa adal amanah wa adallahu bihi minal ummati basyaran katsira. Mudah-mudahan kita semua bisa meneruskan perjuangan dakwah Nabi insyaallah ya. Kita semuanya jadi orang yang berkat malam ini kita menyebut-nyebut Nabi Muhammad, kita mengekspresikan rasa cinta kepada beliau. Semoga beliau malam ini memandang kita semuanya dan memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Kita semua jadi orang yang bukan hanya mencintai Nabi Muhammad. Semoga malam ini ya Rabbi Allah, kita semua dilantik menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'alatu fal afiyah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Habib